Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semua tetap semangat, tetap bersukacita untuk menjalani hari-hari yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau pada hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati sejenak, kita bersaat teduh. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari NKB 170, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berjanjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kami kehidupan untuk kami jalani, kesempatan untuk menikmati segala berkat dan kasih penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kembali kami bersekutu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati hamba-Mu, agar kiranya melalui setiap perkataan-Mu, hanya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Juga Tuhan, siapkan kami untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya, mempercayainya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara doa keluarga. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu baik dan buruk. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan kita adalah dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah dari Eropa. Menurut yang punya cerita, di sebuah gereja ada patung Yesus yang disalib. Karena tersebar berita bahwa apapun permohonan orang yang datang ke situ terkabul, maka banyak orang berbondong-bondong datang tiap hari. Halaman gereja penuh bagaikan pasar.
Seorang penjaga gereja merasa iba melihat hal itu. Maka ia memohon kepada Yesus agar ia dapat ikut memikul beban penderitaan Yesus karena banyaknya permintaan orang-orang itu. Di luar dugaan, ia mendengar suara yang mengatakan, "Baiklah, aku akan turun menggantikan kamu sebagai penjaga pintu, dan kamu akan naik ke salib itu. Namun, apapun yang kau dengar, jangan mengucapkan sepatah kata pun." Kata penjaga itu, dia setuju karena merasa syarat itu sangat mudah. Lalu Yesus turun dari salib, dan penjaga itu naik ke atas, merentangkan sepasang lengannya seperti Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Tak ada seorang pun yang curiga. Ia mendengar berbagai permintaan, baik yang rasional maupun yang kita pikirkan tidak rasional. Pada suatu hari, ada seorang saudagar kaya. Setelah mengucapkan permintaan, ia pergi. Tetapi kantung uangnya ketinggalan. Sang penjaga ingin memberitahu, tapi karena janjinya, ia diam saja. Setelah itu, seorang pengemis datang dengan lapar menaikkan permohonannya. Ketika ia mau pergi, ia menemukan uang sang saudagar. Setelah dibuka, matanya terbelalak dan berbinar-binar, dan ia berkata, "Tuhan sungguh baik, ia mengabulkan permohonanku." Sang penjaga ingin menegur sang pengemis bahwa itu bukan uangnya, tapi karena janjinya, ia diam saja. Tak lama kemudian, seorang pelaut datang memohon keselamatan karena akan pergi berlayar. Ketika ia akan pergi, sang saudagar datang kembali dan memukul sang pelaut dan meminta ia mengembalikan uangnya. Sang pelaut marah karena tuduhan itu, karena ia tidak mengambil dan dia tidak tahu uang itu, sehingga mereka bertengkar. Pada saat itu, sang penjaga tidak dapat menahan diri. Walaupun ia sudah berjanji pada Yesus bahwa dia akan diam saja. Lalu ia menjelaskan bahwa pelaut itu tidak bersalah. Yang mengambil uang adalah seorang pengemis yang baru saja pergi meninggalkan gereja itu. Lalu Yesus datang dan menegur sang penjaga, "Turun. Kau harus turun. Kau tidak pantas di situ." Sang penjaga berkata, "Apa salahku? Aku sudah berbuat baik, mengembalikan uang pada sang saudagar dan mencegah pertengkaran, agar sang pelaut dapat berlayar dan tidak ketinggalan kapal." Yesus berkata, "Sang saudagar tidak butuh uang. Ia akan menghambur-hamburkan uangnya. Sang pengemis itu sangat perlu makan, dan ia membutuhkan uang itu. Dan karena pelaut itu pergi, maka sekarang ia telah mati karena kapalnya tenggelam." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sering kita kira baik ternyata buruk, dan apa yang kita nilai buruk ternyata mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Seringkali kita menganggap apa yang kita lakukan adalah hal yang paling baik. Namun kenyataannya kadang justru bertentangan. Itu terjadi karena kita tidak mengetahui hubungan sebab akibat dalam kehidupan ini. Kita tidak mengerti rencana-rencana Allah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita juga sering tidak memahami pemikiran Allah.
Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, dan jalan pikiran kita sejauh langit dari bumi dengan jalan pikiran Allah. Belajar mengerti jalan Tuhan memang tidak mudah. Ketika kita tidak paham maksud Tuhan, ketika kita kecewa, ketika kita merasa malang hidup kita mungkin marah, kita bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan keluarga kita, bahkan tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Ada juga yang menjadi putus asa dan kehilangan semangat hidup. Kita harus percaya bahwa semua yang kita alami saat ini, baik itu yang kita anggap keberuntungan ataupun kemalangan, semuanya merupakan hasil pengaturan yang terbaik dari Tuhan buat kita. Dengan demikian, kita dapat belajar bersyukur untuk semua pengalaman hidup kita, baik ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, yang kita sebut keberuntungan, ataupun kita sedang dalam keadaan susah yang kita katakan sebagai kemalangan. Kita harus belajar bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang merasakan ketidakpuasan atau kekecewaan. Percayalah bahwa di balik semua itu tersembunyi berkat Tuhan. Bersabarlah. Carilah kehendak Tuhan. Suatu hari kita akan paham akan maksud Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami masih dapat bangun dan masih diberi kesempatan untuk bernafas kembali. Semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapak. Lindungi, jagai, berkati perjalanan dan langkah kami sepanjang hari nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Pada hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit maupun kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit atau sedang dalam perawatan di rumah. Berkati dokter, perawat, obat-obatan yang diminum setiap hari, dan segala upaya yang dilakukan untuk pemulihan kesehatan mereka. Tuhan, tolong melawat mereka satu persatu. Anugerahkan kepada mereka kedamaian di dalam hati dan pikiran ya Tuhan. Damai karena mereka tahu dengan pasti bahwa Tuhan selalu setia dan selalu mendampingi di tengah segala kelemahannya. Bagi yang merawat, kami juga ingin berdoa bagi mereka. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan cinta kasih yang lebih besar, agar kasih Tuhan dapat dirasakan, serta Tuhan juga yang mencukupkan dana yang diperlukannya ya Tuhan. Bapak, kami ingin mendoakan untuk para usia lanjut yang sudah divaksin maupun yang lagi tunggu giliran divaksin, agar vaksin dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengurangi dan menghentikan penyebaran COVID-19. Agar virus COVID dapat segera hilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berilah kami hati yang penuh kasih dan sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sedang mengikuti doa keluarga ini. Jika ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman yang kita terima pada hari ini terus menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk terus memancarkan karya dan kasih Tuhan yang sudah kita terima terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari NKB 128, ayatnya yang pertama dan keempat. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku, meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap